Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran kami dari kelompok 20. Nah, di sini ada pengenalannya. Yang pertama itu ada Dosen Pengampu, Pak Abdul Rahman PhD. Lalu ada saya sendiri, Firdausi Wijaya, dan rekan saya, Hafiz Al-Aziz. Kami dari Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas 11 Maret. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama adalah kita akan memahami dan menganalisis perbedaan penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Dan yang kedua adalah kita akan memahami dan menganalisis ranah asesmen dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada perbedaan dari penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Itu dilihat dari aspek sasarannya, yaitu yang dari penilaian ada sumber daya manusia, fasilitas, kurikulum, dan uang. Dari asesmen sendiri, sasarannya tenaga pendidik dan peserta didik. Kalau dari pengukuran, sasarannya peserta didik, dan kalau tes, sasarannya dari peserta didik. Terus kalau penilaian, aspek bentuknya itu tes tertulis, sikap, dan keterampilan. Kalau asesmen, bentuknya tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, dan tes fisik. Kalau pengukuran, bentuknya adalah penilaian dengan skor atau skala dan interval kuantitatif. Kalau untuk tes, bentuknya adalah multiple question. Terus ada penilaian, aspek dari jenisnya itu ada pengukuran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kalau asesmen itu jenisnya ada asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kalau pengukuran jenisnya ada pengukuran kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kalau untuk tes jenisnya ada tes keterampilan, tes lisan, dan tes tertulis. Dan penilaian aspeknya ada unit analisis, itu ada diri siswa dan ranah siswa dalam ranah sosial dan ekonomi. Kalau asesmen, aspek unit analisisnya adalah individu atau kelompok mengenai peristiwa sosial. Terus kalau dari pengukuran, aspek unit analisisnya adalah siswa dan tes juga siswa. Terus ada penilaian, aspek instrumennya tes dan non-tes. Untuk asesmen, instrumennya non-tes yang bersifat penelitian atau penelitian. Terus untuk pengukuran, instrumennya yaitu tes, dan kalau tes instrumennya berbentuk soal. Nah, di sini dilihat dari aspek waktunya itu ada setelah pembelajaran atau semester. Terus kalau yang tadi saat keberlangsungan dilakukan ketika ingin mengetahui hasil belajar siswa, mengetahui ukuran kemampuan siswa dalam satu periode. Nah, kalau dari manfaatnya perbedaannya ada di umpan balik bagi peserta didik dan menganalisis kemajuan peserta didik. Terus ada mendiagnosis permasalahan peserta didik, mengukur karakteristik progres dan peran siswa dalam kelompok, dan mengetahui ukuran potensi pemahaman materi anak. Selanjutnya ada ranah asesmen, yaitu simulasi kognitif. Nah, kognitifnya ada pengetahuan. Nah, deskripsi maupun contohnya, kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kembali materi yang telah dipelajari. Contohnya pengetahuan peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu ada pemahaman. Nah, untuk pemahamannya itu ada kemampuan peserta didik memahami materi tertentu dan dapat menafsirkan kembali. Contohnya meringkas dan menjelaskan ulang materi yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Lalu ada aplikasi. Nah, untuk aplikasinya ini ada kemampuan untuk mengaplikasikan informasi, kemudian direlevasikan dengan situasi yang nyata. Contohnya menerapkan toleransi yang telah dipelajari. Lalu untuk analisis, ada kemampuan menganalisis dan menguraikan suatu materi menjadi komponen tertentu. Contohnya menganalisis terjadinya perubahan sosial. Lalu ada sintesisnya, yaitu kemampuan mensintesiskan berbagai pengetahuan dan materi pembelajaran yang dipelajari menjadi pengetahuan untuk contohnya itu mengkombinasikan perubahan sosial dengan globalisasi. Nah, untuk evaluasinya ini di mana kemampuan mengevaluasi suatu hal dengan tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang telah jelas. Contohnya memberikan pendapat mengenai kelebihan maupun kekurangan dari materi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ranah asesmen dari simulasi afektif, yaitu dari indikator afektif ada penerimaan receiving, deskripsi dan contohnya adalah penerimaan atau receiving merupakan kemampuan memperhatikan dan memberikan feedback terhadap stimulus secara tepat. Contohnya yaitu ketika mendengarkan dan memberikan pendapat atas materi yang diberikan guru. Terus yang kedua ada responding, yaitu kemampuan berkontribusi dalam pembelajaran dan memiliki motivasi dan mengambil tindakan. Contohnya, tenaga pendidik yang memberikan pertanyaan
direspon dengan cepat untuk menjawab dengan tepat. Yang ketiga ada valuing, yaitu kemampuan memperlihatkan nilai yang dianut dan mengidentifikasi suatu objek tersebut, baik atau kurang baiknya, dan nilai tersebut diekspresikan dalam sebuah perilaku. Contohnya adalah toleransi dan mengidentifikasi perilaku toleransi dari orang lain. Yang keempat ada organizing, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan perbedaan nilai. Nah, yang selanjutnya ada internalization, yaitu proses internalisasi suatu makna yang ditemui, perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi sebuah tingkah laku yang dikontrol secara internal. Contohnya menanamkan manajemen waktu pada peserta didik. Terus ada improvisation, yaitu suatu aktivitas yang bertujuan inovasi untuk pengembangan pembelajaran dengan tujuan lebih baik dan berkualitas. Contohnya adalah pembelajaran dengan permainan atau digital untuk menarik minat. Selanjutnya ada ranah asesmen, yaitu simulasi psikomotorik. Psikomotorik ini ada deskripsi dan contohnya. Yang pertama ada gerak refleks. Nah, gerakan ini melakukan respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya murid mampu memperagakan apa yang dicontohkan oleh guru itu sendiri. Lalu ada gerakan dasar. Nah, gerakan dasar ini terpola dan dapat ditebak. Gerakan ini muncul tanpa latihan, namun dapat diperhalus melalui praktek. Contohnya berlari. Lalu ada percepatualan visualisasi, audio maupun motorik. Nah, gerakan yang lebih halus dibandingkan gerakan refleks dan dasar. Karena sudah dibantu dengan kemampuan perspektual. Contohnya menggiring bola. Lalu ada gerakan sederhana yang rumit. Ya, ini gerakan fisik yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan belajar sehingga akan meningkat dari gerak yang sederhana hingga rumit. Contohnya ini berlari. Lalu ada ekspresi. Ya, ini gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan gerakan efisien. Contohnya ada menari. Terus ada interpretasinya itu gerakan yang dicapai dibandingkan dengan acuan dan kriteria yang sudah ditetapkan atau dapat dikatakan seseorang untuk melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya ini melukis. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Dari refleksi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu ada 3. Apa saja hal yang menarik dan hal baru yang menjadi pembelajaran di hari ini. Terus yang kedua adalah materi pembelajaran dan pada bagian mana yang sudah kita pelajari pada hari ini namun masih ada yang belum paham. Terus yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menambahkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji bab yang belum kita ketahui ini. Dan upaya apa yang nantinya kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.